Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, hari ini pertemuan ke-12 ini materi yang akan kita pelajari bersama yakni mengenai kritik sastra feminisme. Nah, mungkin ini sedikit nanti akan lebih banyak berbicara mengenai feminisme, yang mana feminisme ini kan ada hubungannya dengan perempuan. Nah, jadi nanti kita akan banyak sekali mempelajari bagaimana nanti kritik sastra dari sudut pandang perempuan. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa sudah pernah membaca ya mengenai feminisme. Jadi feminisme itu sendiri kan itu lebih ke pada perjuangan seorang perempuan seperti itu ya. Nah, lalu apa kaitannya ketika kita pelajari di dalam kritik sastra? Nah, ini kritik sastra feminisme. Nah, tentu pada materi hari ini kita juga akan berkaitan dengan gender, ya, gender jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Lalu nanti juga akan berhubungan dengan kelas sosial, juga akan masuk di dalamnya. Nah, jadi bagaimana nanti kedudukan dari seorang perempuan di dalam kritik sastra feminisme ini. Mungkin nanti gambarannya seperti itu ya, beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Seperti itu. Baik, apa sih kira-kira kritik sastra feminisme ini? Kalau kita sudah mengambil dari kata feminismenya, oke lah, kita tahu ya ini berhubungan dengan seorang perempuan misalnya seperti itu. Lalu kritik sastra yang seperti apa yang kaitannya dengan feminisme ini? Baik, coba kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini semoga terlihat ya. Jadi di dalam kritik sastra feminisme di sini itu pertama tadi saya katakan berhubungan dengan gender. Nah, gender di sini kan kaitannya dengan jenis kelamin ya, sehingga ada laki-laki dan juga ada perempuan. Seperti itu. Gender, ada laki-laki dan perempuan. Nah, dari gender ini kemudian masuk pada diskriminasi. Jadi kan pasti akan ada bentuk-bentuk diskriminasi ya. Ada diskriminasi di sini akan ada hubungan atau keterkaitan dari gender ini. Ini mengenai diskriminasi. Lah, bentuk diskriminasinya itu apa saja? Ada pekerjaan, ada pendidikan, kemudian juga ada kesejahteraan. Nah, ini bentuk-bentuk diskriminasi yang mana dulu itu perempuan itu kurang diberikan wadah mengenai pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan, sehingga perempuan itu lebih banyak di dalam ranah domestik, yakni ya di rumah, kemudian ya di mengurus keluarga seperti itu. Nah, itu mengapa kalau perempuan zaman dahulu itu lebih kepada ranah domestik, jadi hanya di dalamnya saja, jadi yang ada di dalam keluarganya itu. Nah, kemudian dari dari runtutan gender, kemudian diskriminasi. Karena adanya diskriminasi ini,
kemudian muncullah ada teori feminisme. Nah, teori feminisme ini muncul pertama kali itu kan di barat ya, yaitu di Amerika Serikat, kemudian di negara-negara yang lain. Nah, itu di sana mereka itu mencoba untuk melakukan gerakan. Jadi gerakan perempuan itu juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Tidak hanya perempuan itu di wilayah domestiknya saja, perempuan itu juga bisa berkembang, bisa melebarkan sayapnya, baik itu di dunia pekerjaan, pendidikan maupun kesejahteraan, sehingga muncul gerakan feminisme ini. Nah, di dalam gerakan feminisme ini, yakni ada kesadaran, ada tindakan, dan juga ada perjuangan. Nah, namanya juga gerakan ya. Jadi gerakan untuk bagi seorang perempuan itu bagaimana memperjuangkan haknya. Nah, ini. Jadi di sini juga akan ada perjuangan di dalamnya. Nah, ini. Karena perempuan pada yang pertama kali ya di barat itu mereka sadar kenapa ya kok perempuan itu lebih ke ranah domestik saja, sedangkan kami itu juga memiliki potensi seperti itu, sehingga ada kesadaran lah dari situ, ada kesadaran kalau misalnya perempuan itu juga bisa kok melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki. Nah, kemudian ada tindakan. Tindakannya itu apa? Ya gerakan itu tadi. Nah, gerakan itu kemudian dilakukan sebagai bentuk perjuangan seperti itu. Nah, ini kita juga sudah masuk pada era feminisme seperti itu ya. Era-era gerakan feminisme ini. Nah, ini kalau dulu itu muncul pertama kali gerakan feminisme ini didasarkan atas gender. Jadi karena adanya laki-laki dan juga perempuan, lah mengapa ada muncul diskriminasi di situ. Jadi wanita dituntut untuk di rumah saja, wanita dituntut untuk ya dia mengurusi wilayah domestiknya saja. Nah, itu kan menjadi bentuk diskriminasi di sini, sehingga muncul ini. Nah, ini awal mula munculnya gerakan feminisme ini awalnya dari gender, kemudian karena ada diskriminasi sehingga muncullah gerakan feminisme seperti itu ya. Ini penjelasan awal mengenai apa itu feminisme, agar nanti ketika kita masuk pada kegiatan kritik sastranya itu seperti apa. Nah, ini ya, jadi di sini tuh awal mula munculnya feminisme itu ini yang melatar belakanginya gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, sehingga di sini ada definisi dari feminisme itu sendiri, merupakan gerakan yang berawal dari barat, dimulai dengan adanya industrialisasi dan kelas dalam masyarakat yang memarginalkan kelas perempuan. Nah, di sana itu awalnya ini ada bentuk marginal. Jadi bentuk marginalnya ini bisa merendahkan juga bisa, atau tidak sih, tapi ada beberapa hal bentuk-bentuk marginal pada saat itu. Jadi tidak hanya bentuk tetapi kan kalau merendahkannya itu enggak, anggapannya kalau laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan seperti itu. Nah, itu kan sudah bentuk marginalisasi ya, seperti itu. Dan ada banyak hal lain yang mana dalam masyarakat tertentu itu ini memarginalkan kelas perempuan itu. Kalau dianggap perempuan itu lemah dan yang lebih kuat itu laki-laki. Nah, itu kan juga sudah bentuk dari marginalisasi itu. Ini definisi dari feminisme itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, adanya dengan ketimpangan seperti itu, muncul gerakan yang menginginkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Nah, itu tadi, karena ada bentuk marginalisasi dari masyarakat tertentu, sehingga di sini muncullah ketimpangan. Jadi sebenarnya saya tuh bagaimana, hak saya itu apa saja, kemudian apa saja yang seharusnya saya peroleh.
Lah di situ muncullah gerakan ingin kesetaraan. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara ini ya, nyatanya secara realnya itu kan memang kesetaraan ini ya tidak setara sekali gitu loh. Tetapi paling tidak apa yang dilakukan oleh laki-laki itu juga bisa dilakukan oleh perempuan seperti itu. Nah, bentuk kesetaraannya itu di sini. Bukan berarti kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh laki-laki, nah itu menjadi kewajiban seutuhnya bagi perempuan itu tidak. Nah itu kan contohnya tuh seperti itu. Kesetaraan di sini apa yang dilakukan oleh laki-laki. Misalnya contoh, ketika laki-laki kan idealnya memang dia menghasilkan materi. Karena dia bekerja, dia berpenghasilan, dia memiliki materi. Nah, sedangkan kalau perempuan itu juga sama, memiliki pekerjaan, dia juga memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya misalnya ya memasak, kemudian mengurus keluarga. Nah, tetapi dia tidak berpenghasilan, yang mana sama-sama bekerja. Hanya saja ketika laki-laki itu bekerjanya ya di luar, di kantor, dan yang lain sebagainya. Lah yang perempuan ini kan hanya di dalam rumah bekerjanya. Ketika sama-sama bekerja, yang laki-laki memiliki penghasilan, tetapi yang perempuan ini tidak. Nah ini akhirnya muncul ketimpangan itu tadi, sehingga pada saat itu gerakan feminisme ini menginginkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hal itu misalnya ketika melakukan sesuatu, si laki-laki ini ingin melakukan pekerjaan yang menghasilkan materi. Lah perempuan juga ingin ketika melakukan hal sesuatu itu juga bisa menghasilkan sebuah materi itu tadi. Materi di sini dalam arti uang ya, seperti itu. Tuh, ini definisi dari feminisme itu. Gitu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini feminisme secara umum gerakan yang menginginkan kesetaraan hak dan kedudukan antara pria dan wanita di bidang. Nah, ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kan ada diskriminasi, baik itu pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan. Nah, kemudian muncullah gerakan feminisme ini. Nah, gerakan feminisme ini muncul karena perempuan itu ingin adanya kesetaraan. Kesetaraan dalam bidang apa yang diinginkan oleh perempuan itu? Nah, ini yang pertama itu dalam hal pendidikan. Yang kedua, pekerjaan. Dan yang ketiga, politik. Nah, ketiga hal ini mungkin kalau di masa sekarang ya itu kan sudah banyak sekali, maksudnya perempuan-perempuan yang masuk pada politik, berkecimpung dalam politik, kemudian perempuan yang bekerja, memiliki pekerjaan, kemudian semua perempuan sudah boleh sekolah. Bahkan kan ada toh yang misalnya satu kelas itu perempuannya banyak daripada laki-lakinya. Lah itu ternyata secara tidak langsung juga sudah menjadi salah satu bentuk gerakan feminisme, yang mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu untuk memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga maupun politik. Seperti itu. Nah, feminisme dalam gerakan ini pada era dulu itu ternyata ketika pertama kali muncul itu ada gelombang. Jadi ini merupakan gelombang pertama. Jadi pada saat itu adanya gerakan feminisme ini, mereka menginginkan kesetaraannya tuh ini. Nah, ini gelombang pertama. Ini gelombang pertama yang mereka inginkan kesetaraan ini tuh dikabulkan, yakni berupa pendidikan, pekerjaan, dan politik. Nanti akan ada dua gelombang lagi. Jadi gelombang itu nanti akan naik-naik gitu loh, sehingga
perempuan itu kepingin mereka juga memiliki kesetaraan dengan laki-laki itu. Tetapi pada gelombang pertama mereka menginginkan ini terlebih dahulu, belum pada ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya masuk pada kepala, misalnya kepala pemerintahan, misalnya seperti yang kita ketahui ya, misalnya kepala daerah kita itu kan ada yang perempuan. Nah itu kan nanti sudah ranahnya lebih tinggi lagi. Ini gelombang pertama. Nah ini feminisme pada gelombang pertama. Lalu apa feminisme yang kita ketahui pada gelombang kedua? Nah ini, pada tahun 1960, feminisme gelombang kedua menginginkan penghapusan diskriminasi perempuan di segala bidang dan pembagian kerja dalam rumah tangga. Nah, ini bentuk feminisme pada gelombang kedua. Itu jadi bentuk diskriminasi tadi itu dalam segala bidang itu dihapuskan. Jadi ya memang tidak ada diskriminasi kalau misalnya syarat untuk bekerja laki-laki usia sekian, perempuan tidak diperbolehkan. Nah itu mereka tuh tidak mau seperti itu. Adanya aturan misalnya pekerjaan dibutuhkan karyawan laki-laki. Nah, tidak menyertakan juga perempuan. Nah, itu mereka tidak mau. Jadi mereka ingin bentuk diskriminasi ini dihapuskan sehingga mereka perempuan ini bebas memilih pekerjaan yang ingin mereka pilih. Kemudian sekolah-sekolah yang ingin mereka tuju. Contohnya kalau misalnya ada di SMK teknik. Nah, teknik itu kan identik, misalnya teknik mesin, dia identik dengan laki-laki. Tetapi dengan diadakannya penghapusan diskriminasi kalau pendidikan ketika mengambil jurusan teknik itu laki-laki, nah di situ perempuan boleh masuk. Jadi ada teknik mesin siswanya itu perempuan seperti itu. Nah itu kan bentuk penghapusan diskriminasi dalam bidang pendidikan. Saya seperti itu. Kemudian kalau misalnya pekerjaan seperti itu ya, lalu kemudian kerja dalam rumah tangga ini ya, misalnya tadi yang saya bilang kalau ada ranah domestik. Lah ranah domestik itu mereka itu meminta untuk ya dihapuskan, jangan semata-mata di rumah itu seorang perempuan, tetapi bisa juga laki-laki membantu seseorang perempuan itu di dalam mengurus rumah tangga seperti itu. Jadi adanya saling tolong menolong di situ agar mereka memiliki kesetaraan yang sama, dalam arti mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama-sama untuk mengurusi keluarga, tidak hanya perempuan saja seperti itu. Itu contoh gelombang kedua pada tahun 1960 ini mengenai penghapusan diskriminasi perempuan di segala bidang seperti itu. Nah ini kemudian masuk pada feminisme gelombang ketiga. Nah kalau pada gelombang ketiga ini lebih kepada postmodern ya, jadi ya modern, lebih kekinian. Jadi dalam arti dia kontemporer. Jadi di situ mengapa dikatakan ada feminisme postmodern atau feminisme Prancis, karena dipengaruhi pemikiran postmodernisme yang dikembangkan oleh para feminis yang berkebangsaan Prancis. Nah ini gelombang ketiga yang dicetuskan oleh feminis yang berkebangsaan Prancis, sehingga mereka menyebutnya sebagai feminisme postmodern. Nah ini feminisme postmodern seperti semua postmodernis berusaha untuk menghindari setiap tindakan yang akan mengembalikan pemikiran falogocentrisme atau setiap gagasan yang mengacu kepada kata logos yang bergaya laki-laki. Nah ini bentuk
kegiatan gelombang ketiga pada feminisme. Nah, ini definisi dari feminisme postmodern itu seperti itu. Nah, itu tadi kita mengenal apa feminisme itu. Jadi apa sih feminisme, munculnya itu karena apa, muncul terjadinya itu penyebabnya apa, kok muncul gerakan itu, kemudian gelombang yang dikatakan ada 3 itu apa saja yang pada saat itu diminta oleh seorang perempuan. Nah, itu sudah kita ketahui. Lalu bagaimana kalau kita mengetahui untuk kritik sastra feminis ini? Nah, jadi coba nah ini lahirnya kritik sastra feminis tidak dapat dipisahkan dari gerakan feminisme yang pada awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1700-an. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, muncul pertama kali itu di Amerika Serikat. Nah, ini ada kaitannya dengan feminisme yang kita pelajari tadi, yang kita kita perhatikan tadi ya di awal itu. Nah, ini tujuan utama kritik sastra feminis adalah menganalisis relasi gender, hubungan antara kaum perempuan dengan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, yang antara lain menggambarkan situasi ketika perempuan berada dalam dominasi laki-laki. Nah, ini jadi tujuan utama kritik sastra feminis ini adalah ini, menganalisis relasi gender. Jadi bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian hubungan antara kaum perempuan dengan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Nah, itu bagaimana nanti untuk menggambarkan situasi perempuan yang dalam kondisi berada dalam dominasi laki-laki. Jadi ketika laki-laki itu mendominasi perempuan misalnya, nah itu kan juga sudah bentuk marginalisasi ya, karena laki-laki mendominasi, dia ada di depan, dia selalu tercepat, dia selalu terkuat. Nah, itu kan bentuk dominasinya. Nah, itu nanti bagaimana dikonstruksi secara sosialnya itu. Nah, itu bagaimana itu dilihat. Di sini tujuan dari utama kritik sastra feminis. Nah, ini banyak sekali karya-karya sastra yang bisa kalian baca. Misalnya itu ada karya sastranya Ayu Utami, Laksmi Pamunca, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kan berarti sudah muncul para sastrawan perempuan. Jadi tidak hanya sastrawan itu seorang laki-laki, tetapi sastrawan atau penulis-penulis kita itu banyak yang dari perempuan. Nah, itu terus bahkan karya sastra yang dihasilkan pun itu juga berkaitan atau mereka menggambarkan mengenai bagaimana seorang perempuan itu. Nah, sehingga nanti apabila ada karya sastra yang seperti itu cocok kalau misalnya kita analisis menggunakan kritik sastra feminis ini, seperti itu, menggunakan pendekatan feminis ini. Nah, itu karena ya ingin mengetahui saja bagaimana kritik dari seorang penulis untuk mengungkapkan peran seorang perempuan itu nanti bisa kita gunakan ini kritik sastra feminis ini, seperti itu. Lalu ragam kritik sastra feminis, nah di sini tuh ada ragamnya. Dalam perkembangannya ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Menurut Salter 1986 membedakan adanya dua jenis kritik sastra feminis. Nah, yang pertama, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca atau the woman as a reader, atau
feminist critical. Nah, ini di sini seperti yang saya katakan tadi ya, banyak sekali muncul sastrawan perempuan, penulis-penulis novel perempuan. Nah, itu di sini juga ternyata ada pembaca-pembaca yang perempuan seperti itu. Jadi kritik sastra feminis yang melihat dari perempuan sebagai pembaca. Bagaimana sih posisi atau kedudukan perempuan ketika membaca sebagai pembaca, kemudian melakukan kritikan terhadap karya sastra yang memuat atau menggambarkan mengenai kehidupan seorang perempuan. Nah, itu banyak sekali novelnya, nanti bisa dibaca atau dicari ya, itu banyak sekali. Kalau saya tuh lebih suka ke ini karyanya Ayu Utami, itu menurut saya keren karena di situ juga Ayu Utami itu berani memasukkan mengenai hal-hal yang seksual juga di situ. Jadi bagaimana ketika perempuan yang dihubungkan dengan seksual. Nah, itu di situ digambarkan oleh Ayu Utami. Nah, itu sangat menarik karena dia sudah berani memasukkan hal yang seperti itu di dalam karya sastranya. Karena apa? Tujuannya ingin menggambarkan bagaimana posisi seorang perempuan itu, seperti itu. Itu keren. Cakep. Nah, yang kedua, kritik sastra feminis yang melihat perempuan sebagai penulis atau the woman as writer atau gynocritics. Nah, ini jadi di sini tadi yang saya katakan ada penulis-penulis itu tadi, yang penulis itu berasal dari seorang perempuan. Nah, itu sini mengapa ada dua jenis kritik sastra feminis, ada dari segi pembaca dan juga ada dari segi penulisnya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Kritik sastra feminis, aliran perempuan sebagai pembaca atau woman as a reader, memfokuskan kajian pada citra dan stereotip perempuan dalam sastra, pengabaian dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya, dan celah-celah dalam sejarah. Nah, yang selanjutnya, kritik sastra feminis ginokritik meneliti sejarah karya sastra perempuan sebagai penulis. Lah, kalau tadi sebagai pembaca, di sini perempuan sebagai penulis. Nah, apa bentuk kritikannya? Yakni gaya penulisan, tema, genre, struktur tulisan perempuan, kreativitas penulisan perempuan, profesi penulis, dan lain sebagainya. Nah, ini apabila perempuan itu posisinya sebagai seorang penulis, itu yang bisa dikritik dalam karya sastranya. Ini tetap pendapat dari Showalter pada tahun 1986. Nah, selain itu, jadi dengan berkembangnya berkembangnya zaman itu, kritik feminisme ini memiliki perkembangan juga. Nah, di situ ada kritik sastra feminisme psikoanalisis, Marxis, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tetapi kalau kita bahas semuanya, nanti waktunya akan habis. Jadi mungkin nanti materi mengenai sastra feminis ini nanti akan masih berlanjut di semester depan. Itu biasanya masuk pada teori sastra, seperti itu. Nah, ini kita mencoba sedikit mempelajari yang mana ini kritik sastra feminis ini umum munculnya itu secara umum. Nah, itu ada psikoanalisis yang akan saya jelaskan dan juga Marxis, seperti itu ya. Nah, kritik sastra feminis psikoanalisis ini memfokuskan kajian pada tulisan-tulisan perempuan karena para feminis percaya bahwa pembaca perempuan biasanya mengidentifikasi dirinya dengan atau menempatkan dirinya pada si tokoh perempuan, sedangkan tokoh perempuan tersebut pada umumnya merupakan cermin penciptaannya. Nah, ini jadi dari kata psikoanalisis ini ya, berarti kalau kembali lagi ya, psikologi kan ya berarti sikapnya, sikap seseorang, yang bentuk analisisnya itu seperti apa. Itu kan gabungan kata ya, gabungan dua hal. Nah, di situ sehingga mengapa di sini
dikatakan sebagai mengidentifikasi dirinya, menempatkan dirinya itu pada tokoh perempuan ketika dia membaca. Kemudian dia itu menempatkan dirinya seolah-olah sebagai tokoh yang ada di dalam karya sastranya itu. Lah itu termasuk pada kritik sastra, feminis, psikoanalisis seperti itu. Nah ini nanti bisa kalian juga menggunakan ini. Itu juga bisa. Kemudian nah ini kritik sastra, feminis, marxis. Nah ini meneliti tokoh-tokoh perempuan dari sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat. Nah, seperti yang teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya ya mengenai teori Marxis, lah ini disandingkan dengan kritik sastra feminis, sehingga di situ untuk mengetahui tokoh-tokoh perempuan yang ada di sudut pandang sosialis. Nah, Marxis itu kan berkaitan dengan sudut pandang sosialis. Nah, ketika disandingkan dengan feminis, di situ melihat bagaimana tokoh-tokoh perempuan itu dari sudut pandang sosialis, yakni kelas sosial tadi yang pernah saya singgung di awal mengenai kelas sosial. Nah, ini masuk pada kelas-kelas masyarakat. Nah, ini pengkritik mencoba mengungkapkan bahwa kaum perempuan yang menjadi tokoh dalam karya sastra merupakan kelas masyarakat yang tertindas. Nah, penindasan terhadap perempuan tersebut tidak dilakukan oleh secara individu itu, misalnya satu individu yang melakukan penindasan, itu tidak. Nah, akan tetapi maksudnya di sini itu lebih kepada struktur sosial ataupun apa yang dialami oleh perempuan pada bidang-bidang tertentu, misalnya ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, posisi perempuan di situ tuh kurang seperti itu ya, seperti saya katakan tadi itu loh. Jadi bentuk penindasannya tuh di situ. Nah, itu karena mereka itu menganggap bahwasanya perempuan itu masuk pada ranah domestik itu tadi. Kembali lagi di situ. Ini yang dimaksudkan pada yang tertindas itu. Ini menurutnya HAM pada tahun 1986, halaman 72. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan kritik sastra feminis terhadap novel-novel Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kritik sastra feminis terhadap novel-novel Indonesia. Nah, di sini nanti akan ada dua hal, yakni yang pertama, cara kerja kritik sastra feminis, dan yang kedua, menerapkan kritik sastra feminis terhadap novel-novel Indonesia. Nah, ada cara kerja kritik sastra feminis. Yang pertama, memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai. Nah, ini masih sama ya, seperti halnya kegiatan yang dilakukan di dalam pendekatan yang lainnya. Jadi memilih dan membaca. Membacanya pun juga secara berulang-ulang atau secara terus-menerus. Yang kedua, menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif kritik sastra feminis. Nah, ini jadi memilih fokus masalah apa? Misalnya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa bidang mengenai pendidikan, pekerjaan, lalu ada apa lagi? Dan masih banyak lagi ya. Nah, itu nanti silakan disesuaikan dengan fokus masalah apa yang ingin diangkat, misalnya tentang pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan perempuan kita. Nah, itu nanti bisa dicari novelnya yang berkaitan dengan itu. Lalu yang ketiga, melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teoritik. Lah, ini untuk mendukung hasil analisisnya. Nah, hasil analisis ini nanti bisa juga didukung oleh materi atau teori-teori yang referensinya yang sama seperti itu. Lalu yang keempat, mengumpulkan data primer maupun sekunder. Nah, ini sudah tahu ya bedanya data primer dan juga data sekunder. Lalu, yang kelima, menganalisis data dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Nah, ini. Jadi tadi kalau pada tahap yang ketiga mencari teorinya, nah di sini
menganalisis datanya itu menggunakan perspektif berdasarkan teori yang sudah dicari yang mengenai kritik sastra feminis. Lalu yang keenam, menginterpretasikan dan memberikan penilaian. Nah, ini nanti akan ada bentuk interpretasi dan juga penilaian. Nah, ini juga bisa nanti berupa pandangan-pandangan juga bisa. Kemudian yang ketujuh, menuliskan laporan kritik sastra. Lah, menuliskannya ini bisa berupa artikel, makalah, dan lain sebagainya. Nanti bisa. Itu nanti coba akan saya contohkan ya sedikit mengenai penelitian feminisme ini. Seperti itu. Lah, ini merupakan cara kerja kritik sastra feminis. Memang cara kerjanya ini sangat umum ya, bahkan juga bisa digunakan dengan pendekatan yang lainnya. Akan tetapi di sini menarik karena apa? Perspektif fokus masalahnya itu sesuai dengan perspektifnya, yakni kritik sastra feminis itu. Nah, nanti akan ada banyak sekali contoh-contoh penelitian yang mengungkap mengenai kritik sastra feminis. Nah, contohnya itu ini ada beberapa contoh judul ya. Misalnya ada kehadiran novelis perempuan dalam sastra Indonesia tahun 2000-an, dekonstruksi terhadap pencarian identitas. Nah, ini bagus-bagus gitu ya judulnya. Lalu ada konstruksi gender dalam novel Geni Jora karya Abida El Khalik. Nah, ini bisa misalnya kayak gini nanti buat dianalisis. Kemudian ada suara perempuan urban dalam cerpen-cerpen Jendar Maisa Ayu. Nah, ini. Kemudian ketika para pengarang perempuan bicara tentang seks dalam novel-novel Indonesia mutakhir. Lah, bisa dilihat misalnya bagaimana seorang penulis atau pengarang perempuan itu menggambarkan tentang seks dalam novel-novel yang kekinian atau yang mutakhir. Ketika para sastrawan perempuan bicara poligami dalam novel-novel Indonesia. Nah, ini kan juga bentuk protes dari seorang wanita mengapa ada poligami ini. Lah, itu nanti bagaimana penggambarannya di dalam karya sastranya itu. Kemudian ada feminisme Islam dan dunia ketiga, relevansinya dengan kajian novel Indonesia. Wah, ini perlu teori yang mendalam kalau ini ya. Kemudian ada ketika perempuan berjuang melalui organisasi sosial, refleksi dalam beberapa novel Indonesia. Nah, ini. Jadi melihat refleksi dari beberapa novel Indonesia dengan mengetahui bagaimana perjuangan seorang perempuan melalui organisasi sosial. Lalu ada kaum perempuan pun menjadi pelaku bisnis dalam novel Canting karya Arswendo Atmowiloto. Nah, ini. Lalu ada perlawanan terhadap tradisi kawin paksa dalam novel-novel Indonesia. Nah, itu dilihat. Novel apa saja yang menceritakan tradisi kawin paksa ini. Nah, itu bisa nanti digunakan sebagai bentuk analisis. Lalu ada perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam novel-novel Indonesia. Nah, ini mengungkap kekerasan yang ada di dalam rumah tangga itu. Novelnya itu seperti apa, itu bisa dicari dan itu pasti menarik. Perjuangan kaum perempuan di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil dalam novel Namaku Taweraut karya Anis Sekarningsih. Nah, ini berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan. Lalu ada ketika Ayu Utami dan Abida El Khalik mempersoalkan posisi perempuan dalam novel Indonesia. Nah, ini berarti bentuk analisisnya itu persoalan-persoalan apa saja yang ditemukan seperti itu. Ya, sebelum saya akhiri, akan saya tunjukkan ini mengenai penerapan kritik sastra feminis terhadap novel-novel Indonesia. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan untuk contoh yang saya berikan ini saya ambil dari bukunya ini Dr. Wiyatmi M. Hum. Beliau ini dari UNY. Ya, mengapa saya
tunjukkan contohnya ini karena saya rasa ini contohnya sangat lengkap dan juga kompleks. Bisa nanti teman-teman mahasiswa sebagai rujukan ya. Oh, ternyata seperti ini nanti berdasarkan tadi cara untuk langkah-langkah tadi loh dalam menganalisis kritik sastra feminis ini. Nah, ini misalnya nanti akan membuat laporan atau tulisannya ada latar belakang masalah. Nah, di sini ini ada banyak sekali apa namanya teori ini kasus-kasus atau masalah-masalah yang dialami. Lah, ini nanti bisa diuraikan di sini. Bahkan di sini didukung oleh data-data otentik yang mana data tersebut berupa angka-angka, jadi hasil survei, hasil observasi seperti itu. Nah, ini juga bagus ini. Nih, makanya ini saya berikan ke kalian bisa sebagai contoh agar nanti apa namanya bisa menjadi gambaran. Jadi ini tuh apa namanya judul analisisnya itu mengenai citraan perlawanan simbolis terhadap hegemoni patriarkat dalam bidang pendidikan dan peran perempuan di sektor publik dalam novel-novel Indonesia, kajian kritik sastra feminis. Wah, menarik sekali ya judul-judulnya kalau kita membahas mengenai kritik sastra feminis. Memang sangat banyak sekali penelitian-penelitian mengenai kritik sastra feminis ini karena memang sangat menarik, ada banyak sekali budaya ataupun hal-hal yang bisa diangkat menjadi sebuah tulisan analisis karya ilmiah seperti itu. Nah, ini kemudian ada tujuan. Nah, boleh nanti dituliskan manfaat penelitian, manfaat apa. Kajian pustaka di sini masuk pada teori-teori tadi yang sudah saya katakan ya. Jadi teori pendukung untuk mendukung hasil analisis kalian. Seperti itu, untuk meng-cross check apakah benar hasil analisis saya itu sesuai dengan teori. Nah, kemudian ada kajian teori. Kajian teori di sini ada banyak hal nanti apa saja yang ingin diungkapkan atau disampaikan seperti itu. Ini. Kemudian cara penelitian, kira-kira nanti metode apa yang digunakan, tetapi pada umumnya metode yang digunakan itu berupa deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data, nanti sumber datanya ini berupa novel yang akan dianalisis, novelnya itu apa saja, seperti itu. Ini sumber datanya itu novel. Gitu. Lalu analisis data ini ya apa namanya disesuaikan dengan fokus masalahnya itu tadi dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. Misalnya ini melihat dari feminis membaca sebagai perempuan, woman as a reader, kemudian kritik sastra feminis aliran perempuan sebagai pembaca ini ataupun penulis gitu boleh. Nah, ini hasil analisisnya. Nanti apa namanya bisa dituliskan. Tuh, banyak sekali tuh didukung oleh kutipan-kutipan seperti ini. Jangan lupa dituliskan juga judul, tahun, dan juga halamannya. Seperti itu. Nama, tahun, dan juga halamannya. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Saya rasa ini lengkap sekali nih contohnya. Bisa digunakan sebagai sumber rujukan ketika nanti akan menganalisis ini menganalisis kritik sastra feminis. Begitu ya, ini sampai sudah. Jadi nanti akan ada simpulan dan juga saran penutup itu simpulan saran lalu nanti daftar rujukannya seperti itu. Ini sedikit contoh dari saya. Nanti banyak sekali contoh-contoh, silakan nanti kalian bisa mengakses artikel-artikel jurnal-jurnal yang terakreditasi yang memang jurnal tersebut memuat penelitian mengenai kritik feminisme ini itu sangat banyak sekali, bisa nanti dibaca apa namanya bagaimana bentuk-bentuk analisisnya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak. Demikian materi kita hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.